Shalom, selamat pagi anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Bapak, Ibu Guru, serta para orang tua peserta didik yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti renungan pagi. Kita akan berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang telah memberikan kami karunia kesehatan, bahkan kami diberikan kemampuan serta kesempatan untuk dapat beraktivitas sepanjang hari yang Tuhan berikan. Engkau akan memberkati setiap hati kami untuk menjadi tanah yang subur bagi benih firman Tuhan bertumbuh dan berkembang. Berikan kami penyertaan selama kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Doa kami naikkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Halo anak-anak yang saya kasihi, salam sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak-anak yang saya kasihi, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini saya beri tema Every land is a holy land. Artinya setiap tempat adalah tempat yang kudus. Tempat yang kudus bagi Tuhan tentunya. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Mazmur pasal 87 ayat 2 dan 3 yang berkata demikian. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, hai kota Allah. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu di negara kita ada banyak kota atau kabupaten yang memiliki moto, memiliki identitas khusus tentang kotanya. Dan warga kota atau kabupaten bangga memiliki moto atau identitas kota. Moto atau identitas kota itu biasanya dipasang, didirikan di pintu-pintu gerbang masuk kota tersebut. Sebagai contoh misalkan kota Yogyakarta, sebelum masuk kota Yogyakarta tentu ada sebuah tulisan moto kota tersebut, yaitu berhati nyaman. Artinya bersih, sehat, asri, dan nyaman. Demikian juga kalau kita ke Jawa Barat, kita masuk ke kota Cirebon misalkan. Di pintu gerbang yang megah dan indah ada tertulis, kota tersebut kota berintan, yang merupakan singkatan dari bersih, indah, tertib, aman. Demikian juga jangan lupa kota kita tercinta, kota Solo. Kita akan ingat moto kota Solo, yaitu berseri, yang merupakan kepanjangan dari bersih, sehat, rapi, dan indah. Moto ini menjadi identitas setiap kota tersebut agar setiap warganya dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan moto itu dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Sehingga diharapkan apa yang menjadi identitas atau moto kota tersebut juga bisa tercermin secara nyata dalam kehidupan warga kotanya. Anak-anakku yang selalu dalam perlindungan Allah. Kita tahu bahwa pemazmur Raja Daud menulis di dalam Mazmur 87 ayat 2 dan 3 yang kita baca tadi. Di sana disebutkan juga kota Sion. Kota Sion adalah sebuah kota yang kudus. Kota Allah. The city of God. The holy city. Kita tahu Sion adalah suatu daerah perbukitan yang ada di Israel. Kota Sion merupakan kota yang bersejarah, kota yang punya histori, kota yang punya catatan-catatan penting di dalam sejarah kota itu. Kota Sion adalah tempat di mana tabut perjanjian Allah disimpan oleh Raja Daud. Dibawa Raja Daud ke Gunung Sion. Di daerah Sion yang perbukitan itu juga ada Yerusalem, kota yang sangat terkenal. Di samping itu Raja Salomo, anak dari Raja Daud, juga membangun bait Allah di perbukitan Sion tersebut. Kita tahu bait Allah adalah tempat di mana Allah tinggal. The house of God, rumah Allah. Allah bertahta dalam kemuliaan, kebesaran, dan keagungannya. Umat Israel beribadah ke bait Allah. Bahkan sampai sekarang kalau kita berwisata rohani ke sana, para peziarah juga sangat bersukacita, bergembira, bahkan mungkin menari di kota itu karena merasakan kehadiran Allah, merasakan Allah ada di tempat itu. Allah hadir di tempat itu, memberikan anugerah dan berkat-Nya bagi mereka. Atmosfer yang kuat dapat dirasakan oleh setiap orang yang beribadah di bait Allah saat itu. Atmosfer kehadiran Allah, atmosfer keagungan Allah, atmosfer kemuliaan Allah ada di bait Allah yang kudus. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus juga mengajarkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 22. Di sana juga dikatakan bahwa kita sesungguhnya juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah atau bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 juga berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kamu. Melalui renungan pada pagi hari ini kita disadarkan kembali bahwa sesungguhnya kita, anak-anak sekalian, orang tua kalian, orang-orang yang ada di sekitar sekeliling kalian, sesungguhnya adalah ditentukan sebagai tempat kediaman Allah ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus kita. Kita adalah tempat kediaman Allah. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan hal tersebut. Kita adalah tempat di mana Allah hadir dalam hidup kita.
Karena kita adalah bait Allah, karena kita adalah the house of God, rumah Allah. Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, mau dan berkenan hadir di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Karena kita adalah sesungguhnya rumah Allah, bait Allah. Kehadiran Allah tidak dapat dibatasi oleh siapapun, oleh apapun, dan dimanapun. Kehadiran Allah tidak dapat dibatasi oleh orang yang hebat sekalipun, oleh apapun yang kita anggap sangat kokoh dan kuat. Tidak ada yang mampu membatasi kehadiran Allah. Untuk hadir, Allah bebas hadir di mana-mana. Allah hadir di dalam hidup kita. Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Allah hadir di tengah-tengah sekolah kita. Bahkan Allah dapat hadir di kota kita tercinta. Bagaimana kita menghadirkan Allah agar Allah hadir dalam kemuliaannya, dalam kekudusannya, dalam kemegahannya, dalam kebesarannya? Kita jadikan kota kita, keluarga kita, hidup kita sebagai tempat di mana Allah hadir di tengah-tengah kemuliaan, kebesaran dan kekudusannya. Maka kita lakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang berkenan kepada Allah, hal-hal yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, agar kita diperkenan oleh Tuhan sebagai tempat Allah menyatakan dirinya hadir dalam hidup kita. Dan kita tahu kalau Allah hadir dalam kemuliaannya, dalam kemegahannya, dalam kemahakuasaannya, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di sekolah kita, di kota kita tercinta, bahkan di negara kita, maka kita percaya segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan. Segala persoalan dapat diselesaikan oleh Tuhan. Bahkan segala pergumulan dapat ditolong dan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Mari kita hadirkan Allah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam sekolah kita, dalam kota kita, dalam negara kita tercinta. Kita undang kehadiran Allah agar Allah dapat berkarya, meneruskan karya agung dan ajaibnya, meneruskan perbuatan-perbuatan besar Tuhan di tengah-tengah umatnya dan bangsa. Sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah tetap Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang Tuhan berikan tidak akan pernah kembali ke sia-sia ke hadapan Allah, tetapi firman Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam setiap hati kami. Berkatilah kegiatan sepanjang hari ini, tolong lindungi dan sertai dengan kasih karunia-Mu dan kasih setia-Mu yang melingkupi kami. Doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin.